Aduh, Tangkap hidup-hidup si keturunan tulang suci. Yang lain semua, langsung bunuh di tempat. Jangan ada yang lolos. keturunan tulang suci keluarga Kusuma adalah warisan dan nyawa sekte bela diri Dwi Pantara. Bajingan macam apa kau ini? Berani-beraninya ikut campur urusanku. Udah mau mati aja masih sok keras kepala. Bunuh mereka. Arya, dalam 1 jam, kesadaranmu akan terkunci selamanya di gembok ini. Ingat, kalau mau jadi pohon besar, jangan lawan rumput. Jenderal punya pedang, bukan buat potong lalat. Tidak, Ibu. Aku mau balas dendam buat ayah. Arya, gembok ini tak akan pecah, karena waktunya belum tiba. Jalan di depan masih panjang dan penuh bahaya. Ibu cuma mau kau selamat. Lupakan semua yang terjadi malam ini. Ibu, aku ingat. Aku pasti akan lupain. Keturunan tulang suci, siapa yang bisa tangkap duluan, hadiahnya 1 miliar rupiah. Memang udah agak tua sih. Tapi gue gak pernah pilih-pilih makanan. Serahkan keturunan tulang suci. Layanin kami berdua sampai puas, nanti kami biarin kau hidup. Bajingan tak tahu malu. Mati kau. Pergilah, anak sialan itu nggak ada di sini. Si bodoh, mau ikut aku pulang gak? Tulang dan dagingnya dijamin puas. Ha, tusuk, Hei, majulah, Hei, tarik. Besok, bangsa timur akan memaksa menikahi ketua aliansi. Ayo semuanya, berusaha lebih keras lagi. Bangsa timur menginjak-injak tanah kami, membantai saudara sebangsa kami, masih berani berhayal menjadikan aliansi Dwi Pantara kami sebagai pijakan. ketua aliansi saja nggak tertarik sama kakak senior kita, apalagi mau nyerahin diri ke kumpulan binatang timur ini. Bahkan jika kami mati, nggak akan biarin ketua aliansi nikah sama bangsa timur, apalagi cuma-cuma nyerahin aliansi Dwi Pantara. Bukan aku mau meninggi-ninggikan bangsa timur, atau meremehkan semangat kita. Hanya saja aku dengar, ilmu pedang timur ini katanya luar biasa. Loh, kalau tidak, mana mungkin mereka bisa menghancurkan 35 aliansi kita. Serangan bangsa timur ini datang begitu ganasnya, kecuali yang dibantai 18 tahun lalu, keturunan tulang suci. Kalau tidak, di dunia persilatan saat ini, nggak ada lawannya. Tapi, meskipun kemampuan kami tidak sebanding, masa kami takut mati? Bersumpah mempertahankan Dwi Pantara sampai mati. Bersumpah mempertahankan udang sampai mati. Mempertahankan udang. Mempertahankan udang. Berhenti. Ketua aliansi, Ketua aliansi, dia jatuh sendiri, saudara-saudara seperguruan bisa menjadi saksi. Makan udah nggak ajak-ajak aku nih, masih merebut barang berhargaku lagi. Nanti aku urusi kalian. Ayo ikut aku, si bodoh. Aku takut. Mana ada kakak senior tidak sebanding dengannya, benar-benar orang bodoh dapat keberuntungan. Si bodoh, minum. Kakak cantik, minum airnya. Kakak nggak haus, kamu aja yang minum. Aku minum. Enggak. Kak, aku panas nih.
Daripada harus menyerahkan diri pada bangsa timur, lebih baik aku jadi wanita milikmu. Si bodoh, jangan salahin aku ya. Si bodoh, sebentar lagi nggak akan panas lagi. Si bodoh, semoga kau tetap begitu polos. Tak perlu mengerti. Apa itu dendam negara dan keluarga? Ini? Energi batin dalam tubuhku melonjak karena berhubungan dengannya. Sudahlah. Semoga hidupmu aman dan tenteram, dan menikahi wanita yang baik. Bidarmi, aku sudah mengatur semuanya. Sebentar lagi kau dan dia akan kuantarkan pergi. Lalu bagaimana denganmu? Bangsa timur itu kan memang datang untukmu. Peraturan pertama Aliansi Dwi Pantara adalah meneguhkan hati untuk rakyat, menentukan nasib untuk langit dan bumi. Aku, seorang petarung Dwi Pantara yang terhormat, mana mungkin gentar oleh perampas dari negara kecil seperti kalian. Sejak kecil kau sudah tak kalah dengan pria. Cita-citamu aku tahu. Tapi saat ini, Jangan lanjutkan, Bidarmi. Atas nama Ketua Aliansi Dwi Pantara, kuperintahkanmu segera bawa dia pergi dari sini. Apapun yang kau dengar, apapun yang kau lihat, jangan sekali-kali menoleh. Anakku Arya memang pantas disebut keturunan tulang suci. Kelak pasti akan menjadi pilar Dwi Pantara. Turunan tulang suci. Siapa yang pertama menangkapnya? Hadiahnya 1 miliar rupiah. Arya, ingatlah, tak turun dari awan hijau, tak tebas yang tak ternama. Sayangnya, ibu tak bisa melihat saat kau meraih kesuksesan dan ketenaran. Aduh. Orang yang tak berkepentingan, bubar. Pendekar nomor 1 bangsa timur datang untuk membawa putraku melamar ketua aliansi Dwi Pantara. Wah, ada permen nikah. Keparat. Kalian anggap kata-kataku, Yama, sebagai sampah, Tuan Yama? Manisku. Ketua aliansi. Datang tanpa diundang, berani membunuh anak kecil yang tak bersalah. Apa kalian pikir Dwi Pantara tak punya orang lagi? Jangan-jangan kau adalah nona ketua cantik yang legendaris itu? Manisku, berani-beraninya kau jodohkan anjing dengan ketua aliansi kami? Lu keterlaluan banget. Ketua aliansi kita itu bintang paling cemerlang di generasi muda Dwi Pantara, sudah mencapai tingkat master bela diri. Bangsat-bangsat seperti kalian, hari ini pasti mati. Ketua aliansi Kirana, silakan naik ke tandu, jangan sampai melewatkan waktu baik. Kalian, bangsa timur, nganggu aku aja udah keterlaluan, berani-beraninya bunuh saudara-saudaraku. Hina aliranku, mati kau.
bawa kabur anjing-anjing kalian itu, cepat minggir dari Dwi Pantara. Bangsa, kami datang dengan penuh ketulusan. Inikah cara Dwi Pantara menyambut tamu? Keparat, Kamu yang datang, disambut anggur baik, tapi kalau perampok yang datang, akhirnya ya kayak gini, hidup ketua aliansi. Bangsa Timur, minggir dari Dwi Pantara. Minggir dari Dwi Pantara. Keparat. Wahaha. Ketua aliansi Kirana, postur dan kecantikanmu, nikah sama anakku sayang banget sih. Mending jadi wanita gue dulu. Mimpi. Entah itu anak anjing kecil, atau kamu si anjing gemuk ini, cepat minggir dari Dwi Pantara. Kalau enggak, aku. Hahaha. Ketua aliansi Kirana, tahukah kamu apa ini? Apa? Ini adalah tulang jari dari 35 ketua aliansi lainnya. Mereka semua kalah di tanganku. Aku sendiri yang memotong tulang jari mereka, lalu membuatnya menjadi gelang. Ketua aliansi Kirana, suka enggak? Bisa gue kasih ke elu, buat tanda cinta. Dan, Kau benar-benar iblis. jadi satu manik di gelang gue. Atau telanjang terus naik ke ranjang gue. Ketua aliansi Kirana, pilih satu deh. Mati terhormat lebih baik daripada hidup terhina. Lawan bajingan kayak lu, Kirana Larasati siap tempur. Karena elu pengen banget main, gue temenin elu main. Pasti bikin elu nyerah sepenuhnya. Aku bunuh kau. Konon katanya, orang yang bisa membunuhku bermarga Kusuma. Sayangnya, rumput di makam keluarga Kusuma sudah setinggi beberapa depa. Kalau tidak, aku pasti akan berkunjung. Sekarang aku umumkan, dunia persilatan Dwi Pantara kalian sudah tamat. Ketua, keahlian tangan wanita Dwi Pantara enak banget. Pasti seru banget, wahahaha. Kok dia belum pergi? Kamu masih datang buat apa lagi, si bodoh? Ini nggak asik, cepat ikut Bidarmi ke pasar, makan udang besar. Kirana, kenapa kamu jatuh? Sini, aku bantu kamu bangun. Kamu memanggilku Kirana? Cepat suruh dia enyahlah. Enyah jauh-jauh. dasar idiot, nggak tahu diri, cepat minggir sana. Ketua aliansi suruh kamu pergi. Tuli, ya, pergi. Tombak, datang. Baik, Begitu tombak jiwa pahlawan ketua aliansi keluar, pasti langsung ada yang berdarah, pasti mati mereka. ketua aliansi lagi nggak mau tunjukin kekuatan aja, Kalian para binatang ini, benar-benar menganggapnya kucing sakit? Bahaya. Kirana bukan lawannya. Dasar pengkhianat. Kenapa kamu balik lagi? Ketua aliansi biasanya baik banget sama kamu. Masa kamu nggak bisa berharap yang baik untuknya? Dasar idiot. Kalau bukan karena ketua aliansi, mungkin sampai sekarang kamu masih berebut makanan sama anjing liar di jalanan. Sudahlah, pedang dan tombak nggak punya mata. Nanti dia mati pun nggak tahu kenapa. Kekuatannya cuma kayak digelitik doang. Kalau diranjang digelitikin gini, wah, pasti enak banget, hahaha. Dasar kurang ajar, mulutmu sampah. Hari ini, dengan tombak jiwa pahlawan ini, aku akan kirim kamu ke neraka. Matilah. Ketua aliansi. Jadilah wanitaku. Aku bisa nggak ambil tulang jarimu. Soalnya, nona ketua cantik sepertimu. Sejak aku berperang di Dwi Pantara, baru pertama kali kulihat.
Hahaha. Bunuh saja kalau mau bunuh. Dasar iblis pembunuh. Sepertinya kalian salah paham. Justru 35 ketua aliansi lainnya yang minta dibunuh sama aku. Bunuh saja kalau mau bunuh. Jangan banyak omong. Wangi ya? Cewek secantik ini belum pernah aku cicip. Mana mungkin aku tega membiarkanmu mati? Binatang timur, aku lawan kamu. Pedang seorang jenderal, tidak untuk menebas lalat. Sebutkan namamu, anjing. Biar ku buat kau mati dengan cepat. Ada apa ini? Jangan-jangan dia benar-benar sudah nggak bodoh lagi. Kamu ini, kok bisa bilang begitu? Lepaskan aku. Bidarmi, aku harus menyelamatkannya. Kata nona muda, kamu pasti mati kalau naik ke sana. Suruh kita segera pergi. Cepat pergi, ayo pergi. Masih ada siapa lagi? Kamu? Kamu? Atau kamu? Hahaha. Si bodoh ini benar-benar berani maju. Si bodoh. Ini si bodoh punya siapa? Selalu seberani ini? Karena tidak ada yang mendidiknya, aku akan mendidiknya dulu untuk orang tuanya. Kalau mereka tahu, aku sudah menyerahkan diriku padamu, pasti akan membunuhmu. Lari. Kau adalah wanitaku, kalau bukan aku yang melindungimu, lalu mengharapkan siapa lagi? Aku tidak pergi. Lepaskan aku harus menyelamatkannya. Lihatlah dirimu yang seperti setan ini. Dengan ketua aliansi kita, saat dulu memungutmu, apa bedanya? Anggap saja dirimu seperti anjing, oke? Sekarang ketua aliansi tidak mau memeliharamu lagi. Kamu harus pergi. Kamu mengerti tidak? Ketua aliansi Xia, bajumu agak kotor. Aku ingin menggantinya untukmu. Pasti kamu suka. Kimono. Berani-beraninya menyuruh nona kami memakai kimono. Tidak masuk akal. Kalau sudah memakai kimono, bukankah jadi wanita timur? Anjing timur benar-benar keterlaluan. Lihatlah wajah ini. Badan ini, kalau memakai kimono kami, pasti akan lebih mulus. Kamu tak tahu malu. Wanita Dwi Pantara memang temperamental. Berbeda dengan wanita kami dari timur, lebih penurut. Aku mati pun tidak akan memakainya. Ini bukan urusanmu. Sekarang kamu hanya perlu memberitahuku, apakah aku yang menanggalkannya untukmu, atau kamu yang menanggalkannya sendiri? Ketua Aliansi Xia, kini kau ada di tanganku. Hidup atau matimu, bukan kau yang tentukan. Apalagi yang kau tunggu? Ketua Aliansi Xia, bagaimana kalau kita main game? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aturan gamenya sederhana. Asalkan kau memakai kimono Sakura, mereka bisa hidup. Kalau tidak, bagus. Akhirnya ada juga orang yang pintar. Tuan, jangan bunuh aku, Ketua Aliansi, silakan pakai kimono Sakura itu, hanya sepotong baju. Kita sudah satu perguruan lebih dari 10 tahun, apakah Anda tega membiarkan kami mati di depan Anda? Ketua Aliansi Xia, muridmu ini sepertinya kecewa padamu. Baik, aku akan memakainya. Ketua Aliansi, jangan pakai. Kita sudah berjanji untuk mempertahankan Dwi Pantara sampai mati, kau bahkan lebih buruk dari si bodoh itu. Benar-benar memalukan. Saudara-saudara, kepala terpenggal, hanya tinggal bekas luka sebesar mangkuk. 18 tahun lagi, kita tetap pahlawan sejati. Jangan. Ketua Aliansi, sejak dulu siapa yang tak pernah mati? Nyawa kami, dibandingkan dengan harga diri Dwi Pantara, kami mati dengan terhormat. Pertahankan harga diri Dwi Pantara sampai mati. Bunch of idiots. Kalau mati, bagaimana menikmati kekayaan? Bagaimana tidur dengan wanita?
Apa yang kukatakan ini masuk akal? Betul. Berlutut? Aku tak suka kau lebih tinggi dariku. Tuan, orang-orang ini bahkan yang sederhana seperti prinsip hidup saja tak paham. Nenek tua ini benar-benar buta. Selama bertahun-tahun ini, aku tak menyadari sifat burukmu. Aku tak melihat kepalsuanmu. Aku tak mengenali kebusukanmu. Aku tak mengetahui niat jahatmu. Aku tak menyadari sifat burukmu. Ternyata kau pengkhianat yang menjual negara untuk keuntungan sendiri. Tuan, dia orang terdekat ketua aliansi. Cepat, bunuh dia. Tuan, dia adalah Bidarmi, ibu susu ketua aliansi. Hubungan mereka seperti ibu dan anak. Asal kita bisa mengendalikan dia, ketua aliansi pasti akan menurun. Sia-sia aku mengajarimu ilmu perang, menganggapmu seperti saudara. Mereka menghormatimu sebagai kakak senior. Aku sangka kau begitu rendah dan hina. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Kesabaranku ada batasnya. Aku tanya sekali lagi, pakai atau tidak? Aku Rasakan penderitaan. terimalah penderitaan. Nonaku. Di kehidupan berikutnya, aku masih ingin jadi ibu susumu. Perempuan hina. Mau mati? Tidak semudah itu. Bagus. Aku hitung sampai 3. 1 hitungan, 1 tebasan. Sampai kau mau memakainya. Aku ingin tahu, mulutmu yang keras, atau nyawanya yang kuat. Jangan. Aku akan pakai. Ada pepatah kuno di Dwi Pantara. Orang yang tahu situasi adalah pahlawan. Kukira ketua aliansi Sia sama seperti samurai timur, berhati keras seperti batu. Lepaskan Bidarmi. Lepaskan yang lain. Mereka semua tidak bersalah. Lepaskan mereka. Bisa saja. Tergantung sikapmu selanjutnya. Ketua aliansi, jangan biarkan baju anjing timur ini mengotori tanganmu. Lebih baik jadi hantu Dwi Pantara daripada pakai baju Sakura. Inilah pria sejati yang bisa tunduk dan bangkit. Kalian ngerti apa? Tidak boleh. Nyawaku seperti rumput, kematianku tidak berarti. Jangan sampai karena aku, kau melepaskan binatang-binatang timur ini. Jangan buru-buru. Keluarga harus tetap utuh. Aku akan antarmu ke bawah untuk bersatu dengan suamimu. Nonaku. Pasti bisa menginjakan kaki di tanah timur, membalaskan dendam kami. Bidarmi. Bidarmi. Panggil orang. Ganti baju ketua aliansi Sia. Tahan. Kirana, aku datang menyelamatkanmu. Aku tidak butuh. Pergi sana, pergi jauh-jauh. Si bodoh, cepat pergi menyelamatkan diri. Aku sudah kehilangan Bidarmi. Aku tidak bisa melihatmu celaka lagi. Cepat, kimono suami, lebih berharga dari nyawa, karena kau sudah merusaknya. Berarti kau sudah siap untuk mati. Kimono suami, kimono suami, kimono suami, kepala rekan-rekan. Berani mengganggu Kirana. Berarti kau sudah siap untuk mati. Si bodoh ini cuma bisa meniru omongan orang. Dunia persilatan Dwi Pantara penuh dengan sampah, makanya sampai seorang bodoh berani keluar dan mempermalukan diri. Jadi, terimalah kekuasaan timur. Keparat, aku sudah memberimu kesempatan. Kau tidak berguna. Tuan Yama.
Kabulkan keinginannya. Aku ini ketua aliansi Dwi Pantara. Tidak butuh seorang bodoh seperti kau untuk menyelamatkanku. Kau tidak mengerti bahasa manusia. Pergi. Dulu aku sendiri yang tidak berguna. Tidak mampu melindungi orang yang penting. Sekarang, Aku tidak akan pergi kemana-mana. Keparat, aku bunuh kau. tahu akan dibunuh. Masih berani bertindak? Anak bodoh ini. Lebih jantan daripada beberapa orang. Prajurit Timur. Semoga kemenangan selalu menyertai. Kalian jangan lagi melakukan perlawanan sia-sia, kau si bodoh. Bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Dasar anjing yang mengandalkan tuannya. Pengkhianat bajingan. Matilah kau. Mati, 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 mati. Sayang, keturunan tulang suci sudah mati. Kalau tidak, pasti akan kucoba bertarung. Nah, pasti tidak. Akan kucoba. Sudahlah. Bawa si nona cantik itu, yang lainnya. Hari ini tak seorang pun dari kalian boleh pergi. Si bodoh. Kakak cantik. Aku punya nama. Kamu benar-benar sudah tidak bodoh lagi. Kamu datang sini. Melawan anak bodoh sepertimu adalah noda bagi semangat samurai timur. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ini kan yang kamu katakan? Kamu anak bodoh tidak tahu aturan, aku akan menguliti dan menghancurkan tulangmu jadi tusuk sate. Kalau begitu, aku akan menuruti wasiatmu. Mengantarmu ke akhirat. Keparat. Kirana, Jika tebakanku benar, dia adalah orang yang kamu sukai. Aku akan di hadapanmu. Lepaskan pakaiannya, lalu. lepaskan dia. Awas, dia curang. Kirana, kamu benar-benar bodoh. Sebenarnya, namaku bukan si bodoh, namaku Arya. Suma. Arya? Arya. Ketua aliansi Sia, kulitmu begitu putih. Aku belum sempat menidurinya, dia sudah mati. Sayang sekali. Tunggu, kamu bilang margamu apa? Kamu sama sekali tidak tahu. Apa artinya dia bagiku? Kamu juga tidak akan tahu. Sejak kalian menginjakan kaki di tanah Dwi Pantara pada saat itu, sudah ditakdirkan kalian, para bajingan timur, tidak mungkin kembali hidup-hidup. Bunuh bajingan, lindungi negara. Aku datang untuk menguasai kalian, sampah-sampah Dwi Pantara. Sudah datang, aku tidak berencana pergi. Bagus. Kau menghina semangat juang Dwi Pantara, membunuh saudaraku, pantas mati 1000 kali, ditolak langit dan bumi. Hari ini, aku akan menuntut keadilan untuk mereka. Gembok ini belum pecah, waktunya belum tiba. Gembok ini belum pecah, kesempatannya belum tiba. Negara hancur, keluarga mati, saudara tewas tragis, orang yang kucintai pun tak kuasa lindungi, matilah. Ibu, berapa lama lagi anak harus bertahan? Tuan Taro, kau baik-baik saja? Pergi. Aku belum mati. Hari ini aku harus membunuhnya. Masuk semua. Hari ini, aku akan menggunakan Nyawa bangsa timur kalian untuk mempersembahkan darah kepada arwah Dwi Pantara. Ayo, maju semua, aku bisa lawan 10 orang. Tadi aku lihat langit ada fenomena aneh. Si bodoh ini cuma geleng tangan, orang timur itu langsung terjungkal. Mungkinkah? hanya kebetulan terkena petir di siang bolong.
Dia saja mau lawan 10 orang? Benar-benar bodoh sekali. Tuan Yama, anjing kesayanganku sudah tidak sabar untuk makan, cincang dia sampai halus. Liste, Asipretia, serang. Aduh. Wah, Aduh, bagus pukulannya. Bunuh semua orang timur ini. Arga? Aku akan mencincangmu jadi bubur daging. Jurusanmu sudah habis? Sekarang giliranku. Kau ini siapa sebenarnya? Kau tidak berhak tahu. Yang perlu kau tahu hari ini adalah hari kematianmu. Ah, tak kusangka, engkau mengikutiku bertempur di Dwi Pantara, namun aku yang menjadi algojomu, Tuan Yama. Selamat jalan. Tuan Yama hanyalah samurai kelas rendah. Aku tak heran kau membunuhnya, tapi jika kau ingin menantangku, setidaknya kau butuh senjata, bukan? Sapu, tombak jiwa pahlawan milik ketua aliansi saja bisa dia tebas. Dia malah bawa sapu? Baru saja ada sedikit harapan menang, sekarang habis sudah. Wahahaha. Membawa sapu untuk menantangku? Apa kau serius? Ini bukan sapu biasa. Ini khusus untuk membersihkan sampah-sampah bangsa timur sepertimu. Hah? Kau kira dengan membawa sapu rusak ini lalu jadi pendekar penyapu? Aduh. Sekarang, saatnya kita menghitung utang antara kita. Pukulan ini, untukmu yang menyerang Dwi Pantara, merampas kota-kotaku, membantai bangsaku, hingga menyebabkan penderitaan rakyat. Pukulan ini, untukmu yang sombong dan tak tahu diri, mengkhianati leluhur. Semangat juang Dwi Pantara akan abadi selamanya. Dwi Pantara sudah ada duluan, baru bangsa timur. Ngerti? 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 Pukulan ini, untukmu yang buta, menghina kekasih hatiku, membunuh kakak dan adik seperguruanku, hingga menyebabkan garis keturunan perguruanku terputus. Bagus, pukul mati si bangsa timur ini. Balaskan dendam untuk kakak dan adik seperguruan. Pukul mati dia. Langit punya mata dan jalannya sendiri. Dosa memenuhi langit. Manisku dari timur. Kejam dan tak berperi kemanusiaan. Jika langit tak menghukummu, aku yang akan melakukannya. Belum tahu siapa yang akan menang, masih belum jelas. Kalian terlalu cepat senang. Mungkinkah inikah senjata andalan bangsa timur yang menghancurkan 35 aliansi Dwi Pantara kita? Senjata andalan apa? Ini jelas pedang iblis jahat konon katanya. Kemanapun pedang iblis timur itu menunjuk tak ada yang selamat. benar. Ini pedang iblis yang ditempa dengan menyerap jiwa dan roh Arya. Hati-hati. Pedang ini telah menemani aku bertempur bertahun-tahun menyerap ribuan arwah wasia yang binasa. Auranya yang mematikan di antara semua pedang iblis timur tak ada yang menandingi. Kalau kau pembunuh iblis pantas kau dihukum 1000 tusukan, aku tak peduli pedang apapun itu. Serahkan nyawamu. Arya pedang iblis ini terkumpul dari ribuan dendam, bukan cuma dengan tongkat kayu, kau bisa mengalahkannya. Ketua aliansi benar. Bagaimana kalau kita berdamai dulu dengan bangsa timur? Setelah semua pulih dari luka baru kita tuntut balas dendam? Murid-murid Dwi Pantara hidup harus jadi orang hebat. Mati pun harus jadi pahlawan. Hari ini, jika tak membunuh binatang ini, dengan muka apa, aku menghadap saudara seperguruan yang gugur. Tenang saja, bahkan jika kau berlutut memohon padaku, aku akan satu persatu. Aku akan satu persatu menghisap kalian kering. Wahahaha.
Arya. Ternyata kau cuma orang kasar yang sok kuat. Coba tunjukkan kemampuan aslimu. Hahaha. Arya, kau punya kekuatan besar tapi tak bisa menggunakannya. Harus sangat berhati-hati. Ketua Aliansi Kirana, dia kekasih hatimu. Ya, hari ini aku akan di hadapanmu mengulitinya hidup-hidup, lalu baru mencarimu. Wahahaha. Kau cari mati. Jangan, lepaskan dia. Arya. Sekarang, berlututlah dan beri aku 3 kali sujud. Panggil aku kakek timur, aku mungkin akan memberimu kematian yang cepat. Kakek Dwi Pantara ini tidak mungkin punya cucu timur yang manis seperti kau. Kalau begitu, aku kabulkan keinginanmu. Ini gimana dong? Kali ini kita benar-benar tamat. Kau ini lumayan tahan pukulan. Aku akan menghisap habis jiwamu. Nanti, seluruh Dwi Pantara, takkan ada yang bisa menandingiku. Bahkan si Arya Kusuma itu terlahir kembali untuk bertarung. Aku akan tetap membunuhnya. Semudah menginjak semut. Arya, masih ingat jurus tongkat pemukul anjing yang ibu ajarkan? Ini tulangku. Kakak cantik. Seorang pria sejati sampai seekor anjing saja tak bisa dikalahkan. Takut sampai begini. Tidak pantas. Ayo, si bodoh. Aku ajari kau jurus tongkat pemukul anjing. Tongkat mengangkat anjing gila. Angkat tubuh anjing. Hancurkan sarang anjing. Sapu cakar anjing. Nanti kalau ketemu anjing gila atau anjing galak lagi, pukul saja seperti ini. Bunuh dia semudah menginjak semut. Aduh. Arya, lanjutkan. Bajingan. Kau orang Dwi Pantara pertama yang bisa menahan pedang iblisku. Dan juga yang terakhir. Aku takkan biarkan kau hidup pergi dari sini. Anjing galak menggigit balik. Cepat tusuk pantat anjing. Bagus pukulannya. Tusuk mukanya. Tusuk cakarnya. Kejar anjing ke gang buntu. Anjing gila menggigit leher. Tongkat mengusir anjing gila. Ribuan tusukan ke badan anjing. Hancurkan sarang anjing. Musik cakar anjing. Tak ada anjing di bawah langit. Berhenti. Berhenti. Aku menyerah. Jangan pukul lagi. Aku kalah. Minta ampun. Kau pikir pantas? Roh-roh tak bersalah dari Dwi Pantara yang kau bantai, saat mereka memohon ampun padamu, apa kau mengampuni mereka?
Aku bukan sedang mengajarimu jadi manusia, tapi mengambil nyawa bajinganmu. Di mana bisa memaafkan, maafkanlah. Dia sudah mengaku kalah, mengapa kau masih memaksanya sampai mati? Tuan Sato, selamatkan aku. Arya, aura orang ini sangat aneh. Latar belakangnya pasti tidak sederhana. Kirana, Wanita yang tak bisa kudapatkan, jangan harap orang lain bisa mendapatkannya. Mati semuanya untuk... Sato, cepat bawa aku untuk berobat. Aku tidak bisa tanpa telur. mau pergi? Hari ini kalian semua harus meninggalkan nyawa di sini. Cepat, cepat bawa aku keluar dari sini. Bergabung. Aku datang ke sini karena ditugaskan oleh seseorang. Pertama, untuk menyelamatkan dia. Yang kedua, membunuhku. Kalau begitu, lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Orang yang pernah merasakan kemampuan saya, semua sudah mati. Kamu juga tidak akan terkecuali. Ulat gaib. Ilmu gaib timur yang sangat kejam. Secara tepat, ini disebut ilmu pengendalian mayat timur. Pengetahuan yang bagus. Jika kamu tahu ilmu ini, kalau begitu, mati dengan patuh. Serang mereka. Makan mereka hidup-hidup. Arya, hati-hati. Jangan sampai kamu terluka oleh mereka. Jika tidak, akan menjadi bukan manusia bukan juga hantu. Jangan melukai mereka. Aturan dunia persilatan. Yang mati dihormati. Kamu ini binatang. Bahkan mayat tidak dilewatkan. Benar-benar menghilangkan sifat manusia, kamu lebih bajingan daripada bajingan timur, orang Dwipantara ini. Saat hidup, mereka sampah. Setelah mati, bisa digunakan oleh saya. Itu adalah keberuntungan mereka. Aku akan membunuhmu. Aduh, Arya, hati-hati. Arya, kalau terus begini, mereka semua akan dikendalikan. Kita harus cepat cari cara. Kirana, ikat mereka dulu saja. Ide bagus. Ayo lakukan seperti katamu. Adik seperguruan. Adik seperguruan, kamu bagaimana? Kakak seperguruan, aku sakit. Adik, tahan ya. Kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Kakak, ku mohon, bunuh aku. Bunuh aku. Aku lebih baik mati daripada menyakitimu. Bunuh aku. Aku lebih baik mati daripada menyakitimu. Arya, aku sangat tidak berguna. Aku minta maaf pada rekan-rekan yang telah gugur. Kirana, salahkan saja bangsa timur itu. Masa bisa menyalahkanmu? Tenang saja. Aku pasti akan membuat bangsa timur itu membayar dengan darah. Tapi aku sangat menderita. Aku sangat tersiksa. Aku tidak ingin melihat mereka juga menderita seperti ini. Gembok ini telah menyegelku selama bertahun-tahun. Kurasa ia juga bisa menyegel penderitaan. Hanya bisa dicoba.
kebencian negara dan keluarga. Aku akan menuntut balas pada bangsa timur. Mulai hari ini, dari kehidupan ke kehidupan, aku akan menghabiskannya bersamamu. Kirana. Kamu memungutku dari pinggir jalan, melindungiku selama 18 tahun. Hari ini, aku Arya Kusuma bersumpah di sini. Pasti akan melindungimu seumur hidup. Si bodoh. Di sini lihat orang lain menjemput pengantin. Ya. Ini Isra. Istri, ya. Istri adalah orang yang bisa tidur bersama, lalu punya anak. Kamu adalah istri. Punya anak. Dasar kamu si bodoh. Tahu caranya punya anak? Janji di masa lalu, terukir di hati. Kirana. Jadi istriku, iya. Mulai hari ini, kamu jaga aliansi Dwi Pantara. Sedangkan aku, menjagamu. Si bodoh. Arya. Mulai hari ini, aku Kirana Larasati adalah wanita milikmu. Kirana, percayalah padaku. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Kamu pikir begini saja bisa mematahkan ilmu sihirku? Kamu terlalu bodoh dan naif. Wahahaha. Kirana, kenapa? Hahaha, bagaimana? Hadiah besar yang kuberikan padamu, kamu masih puas? Kau makhluk hina dan lucu. Aku akan membunuhmu. Untuk menghadapimu, tak perlu aku turun tangan. Bunuh dia. Tusuk jantungnya. Aku paling suka drama cinta dan kebencian yang saling bunuh. Jangan buang waktu lagi. Bunuh dia. Kirana, bukan aku tak rela mati. Tapi kita baru saja saling mengungkapkan perasaan bersumpah setia. Jika harus mati begitu saja. Aku tak rela. Tusuk. Bunuh dia. Kamu akan bebas. Hahaha. Kirana, Kirana. Buka matamu dan lihat. Lihat aku. Aku Arya, Kirana. Si bodoh. Si bodoh. Apa yang telah kulakukan padamu? Maafkan aku di kehidupan berikutnya. Aku akan menjadi istrimu lagi. Kirana. Kirana, kamu ngapain sih? Aku tidak akan menyalahkanmu. Aku minta maaf padamu. HMPH, wanita, karena kamu tidak tega melakukannya, aku justru bisa membantumu. Kirana. Kirana. Ibu, Anda ini. Ingin menyelamatkan istrimu? Dengarkan saja aku. Berlagak misterius. Wanita ini membawa induk cacing. Selain aku, tak ada yang bisa menggerakkannya. Keluarkan cacingnya. Ilmu hitam baru bisa dihancurkan. Induk cacing mati, semua cacing musnah. Nenek tua bangka, berani-beraninya merusak rencanaku. Siapa sebenarnya kamu? Bisa saja kamu memecahkan ilmu cacing timurku. Baiklah, tidak peduli siapa kamu, hari ini harus mati di sini. Kamu bajingan timur. Aku akan mencincangmu hingga berkeping-keping. Teknik bela diri keluarga Kusuma.
Dia pasti terlibat dalam pembantaian keluarga Kusuma dulu, pasti ada hubungannya. Anak ini, energi dalam tubuhnya kok terasa sangat familiar? Arya, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Taro sudah lumpuh. Aku yang tahan Sato Mizuki. Kalian pergi dulu. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Selama 18 tahun aku jadi orang bodoh. Selama 18 tahun kamu melindungiku. Budimu seberat ini, seberat gunung. Meski harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan mengantarmu pergi dengan selamat. Lagi pula, hanya dengan begini aku baru bisa melepaskan kekhawatiranku. Dan bertarung habis-habisan melawan bajingan itu. Arya, Tak perlu berpisah dengan penuh rasa sayang seperti itu. Hari ini aku akan mengabulkan keinginan kalian, mengantarkan kalian berdua sekaligus. Jadilah sepasang kekasih yang mati bersama. Wahahaha. Arya, dari sisi perasaan, kita sudah berjanji dan memutuskan untuk hidup bersama. Aku pasti tidak akan pergi sendirian. Dari sisi kewajiban, aku adalah ketua aliansi Dwi Pantara. Dengan orang ini, ada dendam negara sedalam lautan yang harus kubalas. Aku pasti akan melukainya. Kirana, selama napasku masih ada, dia tidak akan bisa menyentuhmu sedikit pun. Kita berdua, hidup dan mati bersama. Kirana kamu baik-baik. Baik. Hehehe, makanya Taro terus mengingatmu. Kamu memang sangat cantik, saya punya rasa sayang. Kamu tidak tahu malu. Kirana, Ketua aliansi Kirana memang cantik. Sayangnya tidak mau menurut, lebih baik dijadikan boneka, tubuhmu akan terbaring, untuk saya mainkan setiap malam. lepaskan tanganmu. Setelah saya membunuh anak ini, dan menghancurkan aliansi Dwi Pantara, bukan hanya kamu. Semua wanita cantik Dwi Pantara, akan jadi mainan saya. Kamu bermimpi. Manisku. Kamu mencari mati. Arya, kamu bagaimana? Saya baik-baik. Dia terkena pukulan tulang hancur saya. Racun sudah masuk ke tubuhnya, dia tidak akan hidup sampai hari ini. Tidak mungkin. Butuh waktu untuk racun bekerja, dan membunuhnya. Saya juga bisa berbaik hati sekarang, dan mengakhiri hidupnya. Jangan. Jika kamu mau melepas pakaianmu sendiri, dan membiarkan saya menikmatinya, saya mungkin bisa mempertimbangkannya. Kamu. Ternyata dia hanya orang biasa bagi kamu. Kamu tidak peduli hidup atau matinya. Kirana, jangan. Kirana, Arya, aku mohon padamu. Apapun yang kau suruh, aku rela lakukan, asalkan kau mau menyelamatkannya. Aku mohon. apa yang kukatakan tadi masih belum jelas? Aku bilang lepaskan bajumu. Bukan bersujud. Kalau kamu begitu semangat bersujud, maka bersujudlah 100 kali. Hahaha, Ketua Aliansi Dwi Pantara. Begitu rendahnya sampai mengemis seperti anjing. Apa bedanya dengan anjing? Semua yang kau minta sudah kulakukan. Sekarang kau harus menyelamatkannya, kan? Aku hanya bilang akan mempertimbangkannya. Sekarang pertimbanganku sudah selesai, lebih baik mencabut sampai ke akarnya. Kau, Arya, ini semua salahku, aku tak bisa menyelamatkanmu. Kirana, aku yang tak bisa melindungimu. Kamu takut mati? Tidak. Membela negara melawan musuh kuat, mati pun tak ada penyesalan. Apalagi, bisa mati bersamamu. Hidup ini tak sia-sia. Baik. Hari ini, kita berdua gugur dalam pertempuran menuju alam baka bersama. Lain kali, kita baru jadi suami istri. Semangat juang Dwi Pantara. Jiwa pahlawan abadi. Semangat luhur kekal. Banyak bicara. Menyebalkan. Sekarang juga kukabulkan keinginan kalian.
Menarik. Bisa menyelamatkan orang dari tanganku. Iku. Ketua Aliansi Kirana. Kau sudah sadar. Mbak Tua Bisu, kamu. Arya, bagaimana keadaannya? Nyawanya untuk sementara aman. Tapi Satomizu dan bangsa timur terus memburu tanpa henti. Ingin merawatnya perlahan-lahan sepertinya mustahil. Lalu bagaimana? Mbak Tua Bisu, pasti kamu punya cara, kan? Ada satu cara. Tapi entah Ketua Aliansi Kirana mau atau tidak. Mau, asalkan bisa menyelamatkannya, apapun akan kulakukan. Jangan bergerak. Ini ramuan rendaman yang dibuat khusus untuk kita oleh Nenek Bisu, dikombinasikan dengan metode penyembuhan, bisa membantu kita cepat pulih. Kali ini berkat Nenek Bisu, kalau tidak. Kirana, kau sudah menyelamatkanku lagi. Kita sudah berjanji untuk hidup bersama, maka nasib kita sudah menyatu. Jangan bicara begitu, jadi terasa asing. Lagi pula, kau sudah berapa kali menyelamatkanku? Dapat istri sepertimu, apalagi yang kuinginkan. Kirana, bagaimana kalau kita sekarang resmi bertunangan? Suamiku, kau saja yang atur. Aku ikut semua keputusanmu. Aku, Arya Kusuma, bersumpah kepada langit, berjanji untuk bersama Kirana Larasati menjalani hidup ini berdua, tak peduli badai atau hujan, takkan pernah berpisah. Jika melanggar sumpah ini, terkutuk selamanya di neraka. Aku, Kirana Larasati, bersumpah kepada langit, berjanji untuk bersama Arya Kusuma berbagi suka dan duka, bersatu dalam cinta dan latihan, bersama mencapai jalan tertinggi. Kirana, apa kau benar-benar siap untuk menyerahkan segalanya padaku? Menyerahkan semuanya padaku? Musuh sudah muncul. Pedang yang tersimpan selama 18 tahun ini sudah waktunya menghirup darah. Apa itu? Jangan-jangan itu. Cahaya tulang suci Dwi Pantara. Tidak, tunggu, pasti Dewa Matahari Amaterasu sedang menampakkan diri, memberkati kita untuk menaklukkan Dwi Pantara. Pantas saja tadi saat bertarung dengannya, aku merasakan aura keturunan tulang suci, ternyata benar-benar dia. Harta apa itu? Aku akan segera menyuruh orang merebutnya. Jika tebakanku tidak salah, itulah pertanda yang disebutkan dalam legenda, kemunculan keturunan tulang suci. Tidak heran selama bertahun-tahun ini, kita tidak pernah bisa menemukannya. Ternyata ada orang yang sengaja menyegel kekuatan spiritualnya. Keturunan tulang suci. Jangan-jangan itu adalah sisa-sisa yang melarikan diri saat keluarga Kusuma dibantai 18 tahun lalu? Keturunan tulang suci Dwi Pantara, muncul sekali dalam 100 tahun, bahkan nasib negara bisa berubah karenanya. Pertanda kemunculannya banyak tercatat. Tentu saja tidak mungkin salah. Bagus sekali. Benar-benar mencari-cari tanpa hasil, tapi ternyata datang dengan mudah. Hai, kalian. Di mana babi Dwi Pantara itu sekarang, Tuan? Tuan, ada apa perintahnya? Kau sekarang bawa satu regu, pergi ke sumber cahaya keemasan itu, dan tangkap keturunan tulang suci itu untukku. Aku akan mencongkel tulangnya sendiri dan mempersembahkannya kepada kakakku. Dengan mengganti tulangnya dengan tulang keturunan tulang suci, kakakku pasti akan melangkah lebih jauh lagi. Nanti, bukan hanya menyapu bersih Dwi Pantara, bahkan menaklukkan dunia pun, akan semudah mengambil sesuatu dari dalam kantong. Tuan, ilmu silat keturunan tulang suci itu tak tertandingi, mana mungkin kita bisa menangkapnya, apalagi,
Jagoan yang menyelamatkannya waktu itu, juga ada di sana. Bodoh. Untuk apa kau ada? Pergi. Tuan Sato. Sepertinya harus merepotkanmu untuk turun tangan sendiri. Tidak apa-apa. Aku masih punya satu kartu as. Dia tidak hanya menguasai ilmu rahasia keluarga Kusuma, tapi juga sangat mengenal jurus-jurus Arya Kusuma. Dengan dia, menghadapi Arya Kusuma, semudah membalikkan telapak tangan. Ini peluit anjing, ya? Memanggil anjing. Memang pakai peluit anjing, kan? Untuk menghadapi keturunan tulang suci, kau pakai makhluk aneh yang bukan manusia juga bukan hantu untuk membodohi aku? Buru-buru apa? Kamu lihat baik-baik, siapa dia ini? Ini, 8 tahun yang lalu, kepala keluarga Kusuma, King Yun Kusuma, dia ini, ini. Adik keduaku ini, dulu adalah bakat terbaik yang paling diandalkan keluarga Kusuma, bakatnya hanya kalah dari keturunan tulang suci. Lagi pula, kami pernah bersaudara, aku juga tidak ingin melihat kemampuannya yang luar biasa ini terbuang. Karena itulah, aku mengubahnya menjadi boneka, untuk kuperintah. King Yun, tunjukkan bakatmu. Hahaha. Aura yang sangat kuat, kau menaruh orang berbahaya di sampingmu, memelihara harimau di sampingmu, hanya akan mendatangkan bencana. Tidakkah kau takut dia akan membalik dan menyerangmu? Dia sudah kuberi makan serangga gaib selama 18 tahun. Sekarang dia jinak seperti anjing. Aku suruh dia ke timur, dia tidak berani ke barat. Berlutut. Tamparkan pipimu sendiri. Cukup. Sekarang merangkak ke samping Tuan Taro. Gonggong seperti anjing. Gup. Hahaha. Gup. Bagus. Anjing yang baik. Anjing yang sangat baik. Memang kalian orang Dwi Pantara yang paling pandai bermain. Hahaha. Hanya trik kecil. Tidak sebanding untuk disebut. Aku berencana mengirimnya untuk menyingkirkan Arya Kusuma. Nanti, ayah dan anak saling membunuh, pasti akan jadi pertunjukan yang bagus. Hahaha. Segelnya sudah jelas terbuka. Racun yang tersisa di tubuh sudah dibersihkan. Kenapa energi sejati begitu kacau? Sama sekali tidak bisa berfungsi. Arya, kamu baik-baik saja. Senior. Terima kasih, Senior Bidarmi, atas bantuanmu. Terima kasih, Senior. Jantungmu telah tersegel selama bertahun-tahun. Untuk membuka kembali, tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia biasa. Mohon petunjuk dari Senior. Kesunyian langit yang misterius terbuka. Lampu hati menerangi alam semesta. Menyerap keindahan bintang-bintang, memasukkan esensi matahari dan bulan. Laut energi bergelombang seperti awan. Istana spiritual mengalirkan mata air. Pikiran menjelajahi alam tak terbatas. Tubuh berubah menjadi bentuk naga dan burung, yin dan yang bersatu harmonis. 5 elemen saling melahirkan dan mengendalikan. Satu titik misterius terbuka. Bebas menjelajahi dunia. Pil emas 9 transformasi terbentuk. Kekuatan spiritual terbentuk secara alami. Senior Bidarmi, kenapa dia tampak begitu kesakitan? Tidak akan ada masalah, kan? Tuhan akan memberikan tugas besar kepada orang ini. Pasti pertama-tama menguji tekadnya, melatih tubuhnya. Meskipun jenius, tetap perlu berusaha. Lewati ini, jalan akan menjadi mulus. Kamu bukan Bidarmi. Kamu siapa sebenarnya? Kau bukan si tunawicara. Siapa sebenarnya kau? Bisakah kau memberitahuku identitas aslimu? Daripada mempedulikan latar belakangku, lebih baik pikirkan situasimu. Sekarang kau adalah keturunan tulang suci,
identitasmu sudah terbongkar. Tahukah kau berapa banyak orang yang mengincarmu? Mohon petunjuk, senior. Jika ingin menjadi pohon besar, jangan bertengkar dengan rumput. Jenderal punya pedang, jangan membunuh lalat. Meski musuh punya ribuan pasukan, ambil kepala jenderal mereka, barulah perang bisa dihentikan. Tapi tulang suci hanya memberimu kekuatan ilahi, baru bisa mencapai kesempurnaan jika digunakan dengan benar. Untuk saat ini, kau harus cepat mencapai terobosan, hingga mencapai tingkat master besar. Baru punya kemampuan melindungi diri. Dan juga bisa melindungi orang-orang di sekitarmu. Ibu. Ibu, Yang harus datang, akhirnya datang juga. Hanya saja lebih cepat dari yang kuduga. Kau hanya perlu tenang menjalankan latihanmu. Aku akan menjagamu, secepatnya mencapai tingkat master besar. Ingat baik-baik, selama latihan, kau harus fokus dan tenang. Jangan sampai terganggu. Kalau tidak, usahamu akan sia-sia. Dan kau akan jadi gila. Dupa ini bisa membantunya fokus dan mengatur energi. Sebelum dupanya padam, jangan sampai ada yang mengganggunya. Kalau tidak, usahanya akan sia-sia. tenang saja, senior tunawicara. Meski harus mati sekalipun, aku pasti akan melindunginya dengan nyawaku. Kita sudah bertarung sampai mati. Kenapa tidak mau menunjukkan wajah aslimu? Nenek bisu, ternyata kau menyembunyikan diri lebih dalam daripadaku. Baiklah, mengingat kita pernah bekerja sama, selama lebih dari 10 tahun, asalkan kau menyerahkan Arya Kusuma. Aku bisa mempertimbangkan, membiarkan Tuan Taro mengampuni nyawamu. Anjing timur, memang menjijikan. Menjadi anjing bagi anjing, kau lebih hina dari babi dan anjing. King Yun, anjing, serang, King Yun, bunuh wanita tua itu untukku. kenapa kau bisa menggunakan teknik keluarga Kusuma? Barusan dia memanggilmu King Yun, katakan. Siapa sebenarnya dirimu? Ada yang tidak beres. Dia dikendalikan oleh teknik pengendalian. HMPH, bersembunyi dan tidak menunjukkan diri. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya. King Yun. Benar-benar kau? Kau masih hidup? Kalian semua ini. Apa yang kalian lakukan padanya? Ini adalah hadiah besar yang Tuan Timur titipkan padaku untuk diberikan padamu. Terkejut tidak? Tak terduga, bukan? Kalian orang-orang yang tak punya hati nurani. Aku bunuh kau. Keturunan tulang suci jatuh ke tangan keluarga Kusumamu, lalu jadi milik keluarga Kusumamu saja. Kau sendiri yang tak berguna. Kalau kau ambil tulang dasar bocah itu untuk kau latih sendiri, mana mungkin sampai dibantai habis? Sekarang, Tuan Timur datang sendiri. Kalau kau tahu diri, serahkan bocah itu, kalau tidak, kau mencari mati. Harimau buas pun tak makan anaknya sendiri. Kau bersekongkol dengan Timur, menghancurkan Dwi Pantara kami. Kau pasti akan dihukum langit. Hari ini aku akan menegakkan keadilan atas nama langit, mengambil nyawa anjingmu. King Yun, si anjing, cepat robek mulutnya. Apakah Sesepih Bidarmi sedang dalam masalah? Tidak, aku harus menolongnya. Arya, tenangkan pikiranmu. Jangan lupa pesan Sesepih Bidarmi untukmu. Hanya setelah berhasil, baru bisa menyelamatkannya. Menyelamatkanmu dan aku, dan seluruh umat manusia. Jangan sampai gagal di tengah jalan. Setengah hidupku terbuang sia-sia. Hanya berkatmu dan Sesepih Bidarmi yang membimbing dan menuntunku, aku bisa terlahir kembali.
Menyelamatkan umat manusia adalah keinginanku. Tapi siapa sebenarnya umat manusia itu? Saat ini, kau dan sesepih bidarmi adalah umat manusia itu. Jika aku tidak menyelamatkan kalian, meski ilmu silat setinggi apapun apa gunanya. Lagi pula, kurasa dialah. Arya, jangan gegabah. Jika ingin menjadi pohon besar, jangan bersaing dengan rumput. Jenderal yang punya pedang tak akan menebas lalat. Jangan, King Yun. Itu anak kita. Cepat, jangan biarkan orang itu kabur. Kejar. Lari terus, kenapa berhenti? Keturunan tulang suci cuma alat buatan, tuan-tuan dari timur untuk dimurnikan saja. Bahkan lebih hina dari anjing. Ketua aliansi. Kok malah kamu si perempuan sialan ini? Kamu mengkhianati perguruan kita. Menjual Dwi Pantara. Aliansi Dwi Pantara punya pengkhianat seperti kamu. Sungguh keterlaluan. Hari ini aku akan membersihkan kotoran dalam keluarga. Membunuh anjing peliharaanmu ini. Aku. Tuan-tuan dari timur bilang, orang bijak tahu membaca situasi. Nanti setelah Taro mendapatkan keturunan tulang suci, Kalau payah, ya banyak latihan. Ku beritahu, kamu nggak ada kesempatan lagi. Hari ini aku akan membunuhmu. tangkap perempuan sialan ini. Tuan akan memberi hadiah besar. Ibu. Kirana. Tunggu aku. Harus tunggu aku. Aku sudah lama menahan amarah padamu. Setiap hari lihat kamu bersikap tinggi hati, aku jijik banget. Perempuan yang semakin sulit ditaklukkan, semakin ingin kukuasai, kuhajar habis-habisan. Kamu tunggu saja, nanti setelah para tuan selesai menikmati, baru kuperlihatkan kehebatan asliku. Bajingan King Yun, serahkan dia pada Tuan Taro. Sebentar cari beberapa orang, ikut aku cari si bodoh itu. Nah, keluarlah dan mati. Dia kabur lagi. Semua salah orang itu, nanti gue pasti habisin dia. Terus sekarang gimana? Gimana? Lu cuma bisa ngomong 4 kata ini. Sinyal baru padam. Dia pasti belum jauh. Cepat kejar. Siapa? Siapa sih? Ini, gua keluar. Berani 1 lawan 1, gua kasih tahu. Gua kan kerja buat bangsa timur. Coba aja lu, gua kan kerja buat bangsa timur. Gua kasih tahu. Berkhianat. Kianat, Udah siap mati? hari ini kalau lu berani sentuh gue, Tuan Taro nggak akan lepasin lu. Ngehajar anjing juga lihat tuannya dong. Diam lu. Kirana di mana? Gue nggak tahu. Gue belum pernah ketemu dia. Langkah selanjutnya, gua pasti bikin lu berantakan, bikin lu kayak tuan anjing lu itu. Jadi orang cacat. Jangan. Jangan bikin keluarga Wu punah. Gue bilang, ketua aliansi ada di tempat Tuan Taro. Ah, bukan. Di tempat bajingan Taro itu. Oke. Lu boleh pergi. Yang mulia, biarkan saya obati luka Anda. Xiao Fan, jangan pedulikan aku. Menyelamatkan Kirana lebih penting. Kamu memanggilku apa? Yang mulia, kamu sangat mirip dengan seseorang yang sangat dekat denganku. Sorot matanya mirip. Logat bicaranya mirip. Bahkan postur tubuhnya juga sangat mirip. Dia pernah mengajariku membaca. Berlatih ilmu bela diri.
mengajariku prinsip-prinsip hidup. Apakah kamu benar-benar dia? Anakku, musuh besar ada di depan mata. Ibu tidak mau jadi bebanmu. Setelah kamu membunuh musuhmu, ibu baru akan mengakuimu nanti. Orang Dwi Pantara, jutaan, banyak yang mirip, pahlawan muda. Urusan penting lebih utama. Ketua aliansi Kirana diculik, hidup atau mati belum diketahui. Kamu harus menyelamatkannya dulu. Sekarang ilmu bela diriku sudah sempurna. Aku pasti akan membawa Kirana kembali dengan selamat. Pergilah. Xiaofan. Bangsa timur semuanya licik dan kejam. Pasti ada yang menyuruh Taro dari belakang. Kamu harus berhati-hati. Keberhasilan perjalanan ini ada di tanganku. Lepaskan aku. Nona cantik, hari ini hanya ada kamu dan aku. Bagaimana kalau... Kamu sudah jadi orang cacat. Masih main pahlawan cacat di sini. Dasar wanita jahat, tawaran baik tidak mau. Mau dihukum. Hari ini aku akan membuatmu merasakan keahlian tradisional bangsa timur. Minggir. Orang yang sudah dikebiri, di Dwi Pantara, kamu tidak hanya akan dipenggal kepalanya yang kecil, kepala gemukmu juga akan dipenggal. Siapapun yang melanggar Dwi Pantara, pantas dibunuh oleh semua orang. Keparat. Mulutmu lancar sekali. Hari ini aku akan membunuhmu. Kamu juga menerima undangan pahlawan? Datang ke aliansi Dahai kami untuk menyerahkan hadiah dan menghadiri pesta hadiah. Ini. Puas dengan hadiah ini? Berani membunuh anjing kami. Tidak lihat siapa tuannya. Anjing timur dan antek-anteknya. Di Dwi Pantara, wajar saja semua orang ingin memukuli. Aduh, Ada yang menyerbu masuk? Taro. Keluar dan mati. Bodoh. Kirana. Arya, Kamu datang terlambat satu langkah. Wanita kamu sudah saya coba. Sangat menggairahkan. Hari ini saya akan membunuhnya di depan kamu. Membunuhnya. Arya, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya tidak punya hubungan apa-apa dengan dia. Kirana, saya percaya kamu. Orang ini bahkan tidak punya telur. Dia hanya orang yang tidak berguna. Seumur hidup, tidak akan bisa menyentuh wanita lagi. Wanita, biarkan saya membantu kamu mengingat betapa menggairahkan kamu sebelumnya. Bangsa Timur, segera lepaskan dia. Saya bisa jamin kamu akan mendapat kuburan utuh. Kamu belum memahami situasi. Wanita kamu ada di tangan saya. Apa hak kamu untuk mengajari saya? Masih ingin bertarung? Apakah bahasa Dwi Pantara saya sangat buruk sehingga kamu tidak bisa memahami? Kirana, Kamu boleh mencoba. Pisamu lebih cepat atau tangan saya, Taro. kamu mencari mati. Tolong, jangan bunuh saya. Di belakang saya orang besar di belakang, pasti tidak akan membiarkan kamu. Yang berani menyentuh sisi terbalik saya, bunuh tanpa ampun. Katakan siapa dalang di balik semua ini. Hari ini aku akan mengakhiri hidupmu dengan cepat. Jangan harap. Cepat katakan. Dia adalah kakak sulungku. Taro. Hari ini, aku akan membunuhmu dulu. Sebagai cicilan pertama, lain hari baru aku ambil nyawa kakakmu. Aku akan pertemukan kalian berdua di neraka. Kumohon, jangan bunuh aku. Aku punya banyak uang, semuanya bisa kuberikan padamu. Ini 30.000 tael, ditambah 10 sertifikat tanah, semua properti, di dalam lingkar 3 Dwi Pantara. Benar-benar sangat berharga. Orang Dwi Pantara memang semuanya mata duitan. Hilang harta, hilang malapetaka, aku bisa selamat. Arya, kamu. Kamu pikir dengan uang bisa menghapus semua kejahatan yang kamu lakukan di Dwi Pantara?
Hari ini jika aku tidak membunuhmu takkan tenang hatiku, takkan reda amarah rakyat, takkan terhibur arwah yang gugur karena dosamu menumpuk setinggi langit. Keparat. Hari ini akan kubuat kamu mati dengan jelas. Kau injak-injak tanah Dwi Pantara dengan pasukan berkudamu, mengoyak nyawa orang tak bersalah dengan senjata. Di tanganmu tercucuri darah tak terhitung satria dan perempuan Dwi Pantara. Kejahatan yang kau lakukan turun ke neraka pun takkan terbayar. Nama kalian harus selamanya terpaku di tiang aib, dicaci maki semua orang. Hari ini aku membunuhmu. Bukan untuk balas dendam, tapi demi keadilan. Demi teriakan tak terhitung arwah yang gugur. Demi tanah yang kau injak-injak ini, yang merintih pilu. Dengan segala kejahatan di atas kematianmu tak pantas dikasihani. Terlahir sebagai manusia tak tahu berbuat baik, malah menjalankan segala kejahatan. Dosa yang menumpuk setinggi langit. Hari ini aku menghukummu turun ke neraka. Hentikan. Berhenti. Sato-kun, tolong aku. Pas sekali kau datang. Hari ini kalian berdua harus mati. Terakhir kau berhasil kabur, hanya karena aku lengah. Kali ini, kau takkan seberuntung itu lagi. Jangan banyak bicara. Bocah ini, bagaimana bisa tiba-tiba jadi sekuat ini? Potensi keturunan tulang suci mengerikan seperti ini. Jika aku menyulingnya, Sato-kun, bunuh dia untukku. Dia memperlakukanku bagaimana, kau perlakukan dia dengan cara yang sama. Sato-kun. bersatu. Bising, jalur energimu sudah putus semua, sudah jadi orang cacat. Aku menyedotmu, itu bisa dibilang daur ulang sampah. Pergilah dengan tenang. Aku pasti akan membakar lebih banyak untukmu, boneka kertas wanita cantik. Dengar logatmu. Kita seharusnya berasal dari daerah yang sama. Mengapa kau jadi anjing piaraan bangsa timur? Membantu mereka menyiksa saudara sendiri? Kau juga lihat, aku baru saja menyulingnya. Jangan bicara padaku tentang kebenaran nasional. Aku hanya seorang praktisi bela diri. Gerakan demi gerakan ini, bagaimana bisa begitu mirip? Siapa sebenarnya kau? Dari mana kau mencuri dan mempelajari teknik keluarga Kusuma? Mencuri? Saat aku berlatih teknik keluarga Kusuma, kau bahkan belum lahir dari kandungan ibu. Ayahku pernah bilang, dia punya kakak laki-laki yang sudah lama meninggalkan rumah. Jangan-jangan kau adalah Zuorui? Nama yang sudah sangat lama. Dulu aku adalah Zuorui. Tapi yang berdiri di hadapanmu hari ini, adalah Sato Mizuki. Sato Mizuki yang hebat. Keturunan Dwi Pantara. Marga adalah akar leluhur. Kau malah rela merendahkan diri. Bahkan margamu mengikuti bangsa timur. Hari ini aku akan membersihkan rumah tangga keluarga Kusuma. Yang terhormat, Anda baik-baik saja? Bagus sekali. Datang lagi satu yang bisa ilmu keluarga Kusuma. Nenek tua, kamu siapa sebenarnya? 18 tahun yang lalu, kamu bersekongkol dengan bangsa timur, Menyusup ke keluarga Kusuma di malam hari, membantai sanak saudaraku, merampas kitab rahasiaku, putra satu-satunya aku. untuk bertahan hidup, jadi idiot sampai sekarang. Zuorui, coba tebak. Siapa aku? Aku menyembunyikan identitas sampai sekarang, hanya untuk suatu hari nanti membunuhmu untuk balas dendam. Bukannya kamu sudah kubunuh dengan kejam? Bagaimana kamu masih hidup? Ibu, anakmu ini buta, tak mengenali ibu kandung sendiri. Anakmu ini, merasa sangat bersalah padamu. Ibu, Anakku, cepat bangun. Selama bertahun-tahun ini, aku menyelidiki kebenaran pembantaian keluarga Kusuma secara diam-diam. Ini semuanya sudah jelas.
Asalkan dendam besar ini terbalaskan, ibu sudah tak mengecewakan ayahmu, dan juga para leluhur keluarga Kusuma. Pengkhianat terkutuk, Zuorui. Kamu mengkhianati guru dan leluhur, membantai sanak saudaramu sendiri. Kamu tahu dosamu? Dosa apa yang kumiliki? Yang bersalah adalah mereka. Padahal akulah yang seharusnya menjadi kepala keluarga Kusuma. Si tua bangka itu, ternyata malah memberikan posisi kepala keluarga kepada si anak kedua. Mengapa? Hanya karena Zuo Qingyun beruntung melahirkan seorang anak keturunan tulang suci. Aku tak terima. Hanya demi posisi kepala keluarga Kusuma, kamu berani mengundang serigala ke dalam rumah. Membiarkan keluarga Kusuma dibantai, kamu benar-benar bukan manusia. Merekalah yang bersalah padaku. Mereka pantas mati. Mereka merampas hal yang seharusnya menjadi milikku. Sampai sekarang aku masih ingat tatapan kedua orang tua bangka itu. Saat mereka menyadari yang akan membunuh mereka adalah putra mereka sendiri, langsung meletakkan pedang dan golok mereka, menyodorkan leher mereka. Tahu kenapa? Karena mereka memang pantas mati. Dasar binatang tak berperi kemanusiaan. Hari ini aku akan membersihkan keluarga Kusuma dari pengkhianat. Merekalah yang bersalah lebih dulu. Akulah yang akan membersihkan keluarga Kusuma. Hari ini, akan kuantar kalian berdua turun untuk berkumpul dengan seluruh keluarga. Zuorui. Mengkhianati Dwi Pantara, menjadi anjing bangsa timur, itu tidak setia. Membuang marga leluhur. Melanggar ajaran keluarga Kusuma, itu tidak berbakti. Hari ini, aku akan membasmi pengkhianat. Untuk keluarga Kusuma dan Dwi Pantara, pengkhianat tak setia, tak berbakti, tak berperi kemanusiaan ini. Hari ini aku akan mengirimmu ke alam baka untuk menebus dosamu pada leluhur keluarga Kusuma. Bangsat, kalian tahu kenapa aku ganti nama? Tahu kenapa aku belajar ke Jepang? Ilmu hisap sungsung Jepang. Dasar binatang. Kau mau apa? Hentikan. Buru-buru amat. Nenek tua. Setelah aku hisap habis energi tulang suci anakmu, akan ku hisap punyamu. Hahaha. Nanti, seluruh dunia akan tunduk padaku. Manisku. Hanya bisa ilmu sesat. Dari dulu, yang jahat takkan menang. Kau takkan berhasil. Baik atau jahat, lalu, sejak dulu, sejarah ditulis oleh pemenang. Kau, keturunan tulang suci, bukannya juga kalah olehku? Mengingat kita pernah paman dan keponakan, akan kuberi kau akhir yang cepat. Ibu? Ibu. Tante. Tante. Hari ini akan kuhancurkan tubuhmu. Ah. Ibu. Ibu. Bagaimana kabarmu? Anakmu minta maaf. Anakmu gagal melindungimu. Ibu, tahanlah. Aku akan mengobati ibu dengan tenaga internal sekarang. Arya, pelaku utama belum tertangkap. Jangan sia-siakan tenaga kamu. Aku tidak ingin balas dendam lagi. Aku hanya ingin ibu hidup. Anak telah menjadi anak yatim selama 18 tahun. Baru saja menemukan ibu. Anak hanya ingin ibu hidup. Anak belum berbakti kepada ibu. Ibu, selama bertahun-tahun ini, sudah memenuhi harapan Dwi Pantara. Sudah memenuhi harapan keluarga Kusuma. Hanya satu hal, tidak memenuhi harapan kamu. Ibu, dulu untuk menyelamatkan hidup kamu. Mengunci pikiran kamu. Membuat kamu mengalami banyak penghinaan. Ibu tidak memenuhi harapan kamu. Ibu melahirkan kamu. Tetapi ibu tidak bisa membesarkan kamu. Ibu, jangan bicara lagi. Ini kesalahan anak. Anak akan mengobati ibu dengan tenaga internal. Anak pasti akan menyembuhkan ibu. Kirana, Ibu, selama beberapa tahun ini, berkat kamu, mengasuh Arya untukku. Terima kasih, ibu kamu, aku adalah orang yang telah melalui banyak hal. Aku bisa melihat perasaan kamu terhadapnya di mata kamu. Si bodoh ini, sifatnya cepat, orangnya bodoh.
Selanjutnya, aku harus meminta kamu lebih banyak memperhatikan dia. Ibu, tenanglah. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Arya, Kirana adalah anak yang baik. Kamu harus memperlakukan dia dengan baik. Dalam hidup ini, aku tidak memiliki regrets. Ada satu hal, sebenarnya kamu banyak. Sebenarnya, Ibu, kamu mengatakan apa? Ibu. 18 tahun yang lalu, aku tak punya tenaga untuk melawan. Ibulah yang menyelamatkanku. 18 tahun kemudian aku terbangun. Kekuatan tulang suci. Tapi aku tak bisa melindungi ibu. Aku tidak berguna. Aku anak yang tidak berbakti. Aku pantas mati. Arya, aku tahu kau sangat sedih. Tapi sekarang bukan waktunya untuk meratapi nasib sendiri. Jika ibumu masih ada, pasti dia tak ingin melihatmu seperti ini. Mungkin aku belum pernah memberitahumu tentang latar belakangku. Dulu, aku punya keluarga yang bahagia dan sempurna. Ayahku mengabdi untuk negara dan rakyat. Setia dan berani. Ibuku mendampingi suami dan mendidik anak. Bijaksana dan berbudi luhur. Tapi suatu hari, aku menyaksikan dengan mataku sendiri seluruh keluargaku dibantai. Dan untuk bertahan hidup, aku pun kehilangan akal sehat. Keberuntungan di tengah kesialan adalah kau yang menampungku. Apakah karena kesengsaraan yang kualami masih belum cukup? Wahai langit, mengapa kau harus membuatku kehilangan ibu untuk kedua kalinya? Apakah hanya karena aku adalah keturunan tulang suci? Arya, kau masih punya aku. Aku akan selalu menemanimu. Kirana, kumohon jaga dirimu baik-baik. Tunggulah aku kembali. Arya, kau mau kemana? Aku akan membunuh Satomizu. Aku akan membasmi habis bagian bangsa timur itu. Untuk menghibur arwah ibuku di surga. Apa kau lupa sumpah kita? Bagaimana bisa balas dendammu tanpa aku? Sekarang di seluruh penjuru Dwi Pantara, penuh dengan kaki tangan bangsa timur. Lagi pula lukamu belum sembuh total. Aku tak ingin kau dalam bahaya. Selain itu, ini juga urusan keluarga Kusuma. Aku sedang membersihkan nama keluarga Kusuma. Sekarang bajingan bangsa timur sedang merebut kota dan tanah. Di Dwi Pantaraku, rakyat hidup terlunta-lunta. Setiap hari semakin banyak yang mati, tak terhitung keluarga hidup dalam penderitaan yang dalam. Ini bukan lagi dendam pribadimu saja. Ini adalah dendam atas kehancuran negara. Aku akan bersamamu mengusir bangsa timur ini dari Dwi Pantaraku. Memiliki istri seperti ini, apalagi yang kuharapkan? Kau benar. Ayahku pernah berkata, seorang kesatria di zaman kacau, harus menegakkan hati nurani bagi langit dan bumi, menentukan takdir bagi rakyat, meneruskan ajaran suci para leluhur, membuka jalan perdamaian bagi generasi mendatang. Ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Semuanya, turunlah. Amitabha, Buddha Maha Pengasih, semoga semua makhluk yang menderita menghapus karma buruk dan segera mencapai nirwana. Tuan Taro, kau setiap hari bersembahyang dan mempersembahkan dupa, apakah itu untuk mendoakan para samurai timur yang sedang bertempur jauh di Dwi Pantara, bukan? Aku hanya sedang mendoakan arwah dunia persilatan Dwi Pantara. Selama bertahun-tahun ini, aku telah mengunjungi berbagai aliran di Dwi Pantara dan berhasil menguasai intisari ilmu bela dirinya. 10 tahun menanam pohon, 100 tahun mendidik manusia. Aku ingin membawa manfaat bagi keturunanku di timur. Hanya dengan kekuatanmu sendiri, kau telah mempromosikan pertukaran ilmu bela diri antara kedua negara. Sungguh jangkauan yang tak terbatas, pahala yang tak terhingga. Kurang ajar. Tuan Sato, kau terlihat sangat panik. Apakah terjadi sesuatu? Aku pergi membantumu mengambil tulang suci langit, tapi sisa-sisa keluarga Kusuma yang tak kusangka itu malah ingin mengajakku mati bersama, bahkan meledakkan dantianku. Kalau begitu, bukankah seluruh kekuatanmu hilang? Tidak, asalkan aku rajin berlatih, dalam waktu dekat aku bisa pulih 80,90%.
Anjingnya lapar. Waktunya makan. Jangan repot-repot, Tuan Taro. Aku yang akan memberi makan anjingnya. Aku yang pergi. Delapan belas tahun telah berlalu, akhirnya keturunan tulang suci Dwi Pantara muncul. Potongan terakhir. Lengkap sudah. Di sini. Inilah tempatku menghabiskan masa kecil. Saat kecil, ketika aku sulit tidur, ibuku selalu menghiburku dengan ini. Arya, Kirana, aku baik-baik saja. Ini juga diukir oleh ayahku untukku. ini adalah pedang legendaris yang bisa menahan 1000 tentara, membelah gunung dan mengarungi lautan, pedang Qixing Long Yuan yang menaklukkan siluman dan iblis. Bukankah pedang itu sudah hilang? Kenapa bisa ada di sini? Itu hanya cerita yang dibuat oleh keluarga Kusuma untuk menipu orang luar. Sebenarnya, pedang itu selalu tersimpan di dalam kotak usang ini. Aku akan menggunakan pedang ini untuk membuat para pengkhianat dan bangsa timur membayar hutang darah. Kenapa kalian datang? Kami dengar ketua aliansi dan pahlawan Arya akan menghabisi bangsa timur. Sebagai petarung Dwi Pantara, mana mungkin kami tinggal diam. Benar, kakak laki-lakiku juga dibunuh oleh bangsa timur itu. Dunia persilatan Dwi Pantara, satu berjaya, semua berjaya, satu terluka, semua terluka. Kami pasti tidak akan menjadi kura-kura yang menyembunyikan kepala di medan perang. Liu Yuan dari Sekte Shaolin bersedia menawarkan jurus Luohan, menaklukkan harimau, untuk membantu pahlawan Arya mengusir bajingan dan menyerang bangsa timur. Sekte Wudang kami menawarkan buku rahasia Taiji Quan untuk membantu pahlawan Arya mengusir bajingan dan menyerang bangsa timur. Kami juga bersedia menawarkan buku rahasia kami. Dengan kehadiran para senior di sini, biar bangsa timur itu sebongkak apapun, Dwi Pantara kita tidak akan punah. Aliansi Dwi Pantara kami bersedia menyerahkan posisi ketua aliansi dan jurus keluarga Kirana. Mengikuti ketua aliansi, siap mati tanpa penyesalan. Usir bajingan, serang bangsa timur. Mengikuti ketua aliansi, siap mati tanpa penyesalan. Usir bajingan, serang bangsa timur. Baik. Sampaikan perintah ketua aliansi. Dunia persilatan Dwi Pantara dan bangsa timur tidak akan bisa berdampingan. Kami menyatakan perang terhadap bangsa timur. Pada bulan ketiga tahun ini, Yamato mengacaukan Dwi Pantara, membantai rakyat tak berdosa, pemerintah yang kejam dan tak berperi kemanusiaan. Kini, aku, Zuo, membawa 36 aliansi Dwi Pantara, bersama maju menumpas pemberontak, bersatu padu, takkan kembali sebelum musnah, untuk bajingan. Surat ini sampai, nyawamu berakhir. Bodoh. Wahahaha. Dwi Pantara dikenal sebagai negeri yang beradab. Tak membalas budi adalah sikap tak sopan. Kebetulan, aku juga punya sebuah hadiah, ingin kuberikan kepada si Zuo itu. Lihat, orang Dwi Pantara sedang menyambut kedatanganmu. Bodoh. Di Dwi Pantara, ini digunakan untuk upacara kematian. Betul, hari ini adalah hari kematianmu. Aku, Ketua Aliansi Dwi Pantara, Arya Kusuma, atas nama seluruh dunia persilatan Dwi Pantara, mengantarmu, si bangsa timur ini, ke liang kubur. Kau adalah keturunan tulang suci, Arya Kusuma. Berani-beraninya kau memanggil namaku. Pendekar Arya masih muda dan bersemangat, wajar saja kalau sedikit temperamental. Tahukah kau, aku sudah sangat lama mencarimu, selama 18 tahun. Apa semua petarung Dwi Pantara sudah mati? Hanya dengan sedikit orang ini, berani menantang Tuan Taro? Dengarkan semua.
Aku hanya memberi kalian satu kesempatan untuk menyerah. Jika kau mau menyerahkan akar spiritualmu dengan patuh, aku bisa mempertimbangkan menerimamu sebagai bawahan. Negara kecil yang tak berarti ini, berani mengincar tanah berkah Dwi Pantaraku. Siapa yang memberimu nyali anjing itu? Sungguh sangat tidak sopan. Tapi percayalah, di bawah didikan bangsaku Timur, kalian semua akan menjadi warga yang sangat baik. Aku, bangsa Timur, kau pikir kau bisa hidup berapa hari lagi? Orang Dwi Pantara takkan pernah menjadi budak. Bunuh semua bangsa Timur. Sejarah Dwi Pantara begitu agung, kami tak pernah menganggap barbar Timur sepertimu berarti. Jika kau tidak menggangguku, aku akan memberimu jalan hidup. Jika kau menyerangku, aku akan membuat seluruh Timurmu menjadi tanah gersang. Sepertinya kalian mencari mati. Kalau begitu, aku juga tidak akan menghalangimu. Tapi sebelum itu, aku punya hadiah besar untukmu. Ibu. Ibu. Ibu, Bagaimana? Bagaimana dengan hadiahku ini? Puas? Waktu menggali ibumu dari kuburan, aku sampai susah payah, tahu. Dasar manusia tak berperi kemanusiaan. Arya Kusuma bersumpah di sini. Hari ini jika aku tidak mencincangmu berkeping-keping, maka aku bukan anak yang berbakti. Santai saja. Bukankah ada pepatah di Dwi Pantara kalian yang bilang, rezeki baik datang berpasangan, hadiahku belum selesai diberikan. Cepat lihat siapa dia. Apa mataku yang salah lihat? Inikah ketua keluarga Kusuma? Dulu jagoan yang mendominasi dunia persilatan. Ternyata disiksa bangsa Timur sampai begini. Mereka benar-benar bukan manusia. Ayah. Benarkah ini kamu? Wahahaha. Ayahmu sendiri saja tidak kenal, berani-beraninya mau jadi kakekku, wajar saja. Ayahmu selama 18 tahun ini selama ini jadi anjingku di Timur. Mana sempat mengurus anak seperti kamu? Ayah. Lihatlah aku. Ini Arya. Ayah. Ini Arya. Ayah. Seumur hidup aku paling tidak suka melihat adegan sedih seperti ini, tapi hari ini kamu, anak durhaka, yang membangkang duluan. Apa yang mau kamu lakukan? Anak tak didik, salah ayah. Tentu saja menggantikanmu, si anak durhaka, memberi pelajaran baik-baik pada ayahmu. Dasar manisku. Hari ini aku pasti bunuh kamu. Mau bunuh aku? Tanya dulu ayah ibumu setuju atau tidak. Ayah anak saling bunuh, asyik sekali. Wahahaha. Arya. Arya. Ayah, ibu. Anakmu tidak berbakti. Membuat kalian menanggung penghinaan sebesar ini. Arya, bapak dan ibu sekarang sudah dikendalikan, menyelamatkan diri sendiri lebih penting. Perintah terakhir. Bunuh anak kesayangan kalian. Arya Kusuma. Kalau begini terus, tidak akan beres. Ketua aliansi terus mengalah, pasti akan sangat dirugikan. Mohon ketua aliansi jangan tersinggung. Kedua senior, saat ini mereka adalah boneka bangsa Timur. Bukan orang tua kandungmu lagi. Tapi, bagaimanapun juga, mereka adalah orang tua yang melahirkanku. Kalau aku melukai mereka, bukankah aku sama seperti bangsa Timur? Banyak. Adalah yang ayah ajarkan pada Arya. Jangan lupa pada hati nurani. Ayah mengajarimu berlatih silat, bukan untuk membuatmu berani berkelahi di luar. Katakan padaku, ini sudah yang keberapa kalinya. Aku tidak, mereka yang menggangguku duluan. Sudah ayah ajarkan padamu, saat diganggu di luar. Apa yang harus kau lakukan? Menahan diri. Apa kau sudah menahan diri? Tapi Tidak ada tapi. Tapi aku benar-benar tidak tahan lagi. Tidak tahan pun harus tahan. Nanti kalau tidak tahan lagi,
Tusuk dirimu sendiri beberapa kali dengan pedang kayu kecil ini. Tusuk sampai tidak berasa. Maka kau pun akan bisa menahan diri. Ingat, belajar silat bukan untuk berkelahi. Kalau mau bertarung, lawanlah orang-orang jahat besar. Dan para penjajah itu harus diingat. Nanti, apapun yang terjadi, jangan pernah kehilangan hati nurani. Ayah, aku ingat. Kau adalah Arya. Arya, kalau sudah tak tahan, jangan ditahan lagi. Ayah. Rower. Tunggu. Rower, sadarlah. Ini Arya, anak kita. Bapak dan Ibu, berbeda denganmu. Dia adalah boneka yang dibuat dari mayat. Sudah tidak ada jalan keluar lagi. Mayat, kau bilang Rower itu. Wanita, kenapa kau cuma berdiri saja? Cepat bunuh mereka semua. Ayah. Ibu. Arya, ayah tahu. Kau pasti tidak akan tega melawan ayah dan ibumu. Nak, maafkan kami. Segala yang terjadi hari ini bukanlah keinginan ayah dan ibumu. Jangan benci kami. Ayah. Kau harus kuat. Kau sudah dewasa. Kau adalah pahlawan. Ayah bangga padamu. Hiduplah dengan baik. Lindungi negara dan rakyat. Kembangkan ilmu pedang keluarga Kusuma. Di kehidupan berikutnya, kita lanjutkan lagi ikatan ayah dan anak. Jangan. Jangan. Kepala Sekte Tua. Rower, saat kita menikah dulu, aku sudah berjanji padamu untuk berbagi suka dan duka, hidup dan mati bersama. Hari ini bisa mati bersamamu, aku tidak punya penyesalan lagi. Kepala Sekte Tua. Ibu bapak, Sudah berlatih rasa bersalah begitu lama, mati begitu saja, yang seharusnya sedih adalah aku, kan? Bajingan Timur siap untuk mati? Kau kira, selama bertahun-tahun ini, mengumpulkan ilmu bela diri, Dwi Pantara. Apa cuma buat pajangan? Kau menyerangku dengan pedang sama saja mencari mati. Aku tak akan biarkan kau mati secepat ini. Aku akan membuatmu siang dan malam di depan makam ayah dan ibuku. Gunakan sisa hidupmu untuk meminta maaf pada mereka. Nyawa bajingan sepertimu, sama sekali tidak bisa terlunasi. Terhadap keluarga Kusuma dan Dwi Pantara. Dosa yang telah kau lakukan. Aku akan membuatmu menderita siksaan. Menyesali hidup ini. Menjadi binatang. Untuk ayah dan ibuku dan rakyat Dwi Pantara yang kau sakiti, sujud dan minta maaf. Bersujud dan minta maaf. Aku hanya bersujud pada Dewa Agung Dwi Pantara. Tidak mungkin. Aku sudah mempelajari semua ilmu bela diri Dwi Pantara dan Timur. Kau hanya mengandalkan kekuatan tulang langit. Mustahil bisa mengalahkanku. Kalau begitu, aku akan membuatmu merasakan rasa kekalahan. Jangan mendekat. Atau aku akan, masih ada lagi trik cadanganmu, lepaskan saja. Kalian yang memaksaku. Aku bunuh kalian. Sudah waktunya mengakhiri ini.
Milikku. Semuanya milikku. Akulah yang terhebat di dunia. Saudara-saudara, hari ini, keluarga Kusuma telah membalaskan dendam. Kalian yang punya urusan dengannya, balas dendamlah. Yang punya kebencian, balaslah. Lakukan saja sepuasnya. Asal jangan sampai mati. Ayah. Ibu. Kini penjahat itu sudah mati. Dendam telah terbalas. Semoga kalian berdua di alam baka mengetahuinya. Dan dapat beristirahat dengan tenang. Ibu. Aku sudah menikah dengan Kirana. Tenang saja. Aku pasti akan hidup bahagia bersamanya. Meneruskan garis keturunan keluarga Kusuma, dan warisan ilmu bela diri keluarga. Anakmu akan pergi ke timur untuk membasmi musuh. Selama para perampok itu belum habis, hatiku takkan tenang. Dalam perjalanan ini, anak tak tahu kapan bisa kembali menjenguk kalian. Semoga kalian melindungi, agar anak bisa segera pulang dengan kemenangan. Saudara-saudara, besok aku akan berangkat ke timur, menerjang langsung sarang para perampok. Bajingan timur menginvasi Dwi Pantara kita, membantai saudara-saudara kita. Dendam ini jika tak dibalas, aku tak layak disebut petarung. Dalam pertempuran ini, di depan kita ada musuh, di belakang kita ada keluarga. Kepala bisa terpenggal, tapi kota harus ditaklukkan. Jika aku gugur, bawalah jenazahku pulang ke kampung halaman. Jika aku beruntung selamat, mari kita berjanji. Saat bunga-bunga di gunung bermekaran tahun depan, kita akan minum arak ini bersama lagi. Berangkat. Suamiku, aku dan anak menunggumu pulang. Apa? Aku akan jadi ayah? Suamiku, kau berpergian kali ini, entah kapan bisa kembali. Bagaimana kalau kita beri nama untuk anak ini dulu? Jika anak laki-laki, namakan saja Kusuma Yaowe. Semoga dia bisa memancarkan kejayaan Dwi Pantara. Jika anak perempuan, namakan saja Kusuma Lanfang. Semoga dia bisa seperti ibunya, berbudi luhur dan mulia. Berangkat.